saya hormati saya hormati Ibu Guru, Pak Guru semuanya dari SMA di Jawa Tengah ini, Pak Bianto dan Pak Rido. Saya minta maaf kemarin absen dengan Pak Bianto, Pak, sampai sekali jadi baru gabung kali ini. Eh, saya sudah membahas yang 2022 ya, kemarin selesai itu. Saya mencoba Ya, membahas selesai. 2023, eh, karena kemarin waktu di Bandung kan di lompat-lompati nggak semuanya dibahas ya. Jadi Ya, dan dari 2025 gitu. Hmm. Saya seperti biasa kemarin Pak Bi, saya jual pecelnya itu sudah sambal jadi Pak, nggak pakai ngulek Pak. kacangnya sudah diulek ya, sudah diulek jadi bumbu pecel ya. Sudah. Karena kalau saya nulis kangelan tulisan elek, wis elek kangelan bisa berapa miring layarnya kan nggak susah jadinya. Nah, ya saya coba share dulu. Hmm. Ini pelan-pelan aja lah ya. Ya, ini soal 2023, saya dari pertama aja. Apakah kurang besar atau cukup besar atau bagaimana kita coba ini dulu ya. Cukup. Segini cukup ya. Ya, ini Nomor satu maksimum. kinematika. Kinematika, eh, partikel bergerak dalam satu dimensi dinyatakan kecepatan sebagai fungsi posisi, fungsi X ya. Saya kalau ngomong kecepatan fungsi itu kayak dengan Pak Jamin, Pak Jamin itu guru SMA guru bukan itu. Tanya ke saya, Pak, maksudnya apa tuh Pak? Kalau rangka pada anak kecepatan fungsi waktu itu apa? Pak, yang namanya GTT itu honornya fungsi waktu juga, Pak. Honornya 500 T. Ya. Jadi artinya naik 1 jam 500.000 ya 2 jam 1 juta. Nah. Oh gitu, positif. Dan naik dosen kan naik guru senior kan fungsi T kuadrat itu ya. Gitu. Atau lagi K fungsi X ya, DSV fungsi X dengan K konstanta yang punya nilai 3 satuannya meter pangkat setengah sekoma satu, diasumsikan bahwa pada saat awal atau T sama dengan 0 sekon, partikel berada di titik pusat koordinat di X0, kemudian diberikan dorongan kecil sehingga bergerak ke X positif. Suatu ketika posisinya berada pada X sama dengan 16 meter. Kita belum tahu geraknya gerak apa ya, apakah GLB belum tahu, tapi yang ditanyakan gampang soalnya ini karena tanyakan harus hati-hati sudah ya. Kecepatan rata-rata, itu perpindahan dibagi dengan selang waktu. Jadi selama gerak tersebut, berarti kan mencari posisi waktunya belum ada ya. Awal ada, akhir ada, belum ada waktunya. Berarti kita mencari waktu. Namun karena V fungsi dari X ya tentunya kita eh, ubah ke bentuk diferensial dulu dengan V kan sama dengan dx dt kan ya. Oke, DX coba per kita. dt. Ya, Nah, ini yang diketahui. Kemudian posisi awalnya tahu 0 meter, akhirnya 16 delta udah tahu ya. Tinggal delta yang belum tahu. Nah, ini kecepatan rata-ratanya ya perpindahan dibagi selang waktu atau X akhir min X awal dibagi dengan T min T0. Ini satu dimensi gampang ya, nggak usah pakai IJK, nggak apa-apa karena satu dimensi. Eh, X min 0 dibagi T min 0 atau X per T. Nah, T-nya belum tahu salahnya. Nah, dicari di mana waktunya ini. Nah, karena V sama dengan dx dt, V-nya kan kx tadi ya. Sorry, K akar X, sorry, Mas. K akar X. Berarti K akar X sama dengan dx dt. Karena mau mencari T, maka pisahkan dt-nya. Itu ya. Maksudnya dt pisahkan X di sebelah kiri, sehingga dt sama dengan dx dibagi dengan K akar X. Saya kira aljabarnya biasa paham ya anak ya. Tapi juga mungkin ada anak SMA yang aljabarnya nggak
pindah ruas ini nggak tahu gimana tuh pusing ya. Kalau nggak tahu, contoh aja dengan bilangan 2 sama dengan 6 per 3 itu. Oke, D itu sama dengan dx dibagi akar X. Akarnya mungkin lebih enak dibuat pangkat min setengah seperakarnya itu supaya nanti kalau kita mengintegralkan mudah, jadi seperka kali X pangkat min setengah dx itu dt-nya. Jadi ini diubah jadi X pangkat min setengah seperakar X-nya itu. Integralnya tentu yang kiri adalah integral dt dengan batas integralnya 0 sampai dengan t, yang kanan adalah seperka dikeluarkan dari tanda integral karena konstan, kemudian integral dari x pangkat min setengah dx dengan batasnya dari 0 sampai dengan x. Begitu. Integral dt adalah sama dengan t, batasnya 0 sampai dengan t. Seperka konstan, integral dari x pangkat min setengah dx ya min setengah min setengah plus 1 kali X pangkat min setengah per 1. Itu ada ya, itu belajar anak-anak ya, saya sengaja saya agak gini supaya yang integralnya belum lancar. Kadang-kadang kan kelas 11 belum tahu integral ya, belum paham integral kan. Nah, apa namanya, batasnya dari 0 sampai dengan X seper min setengah per 1 X pangkat min setengah per 1. Oke, integral dt berarti t min 0 tadi sudah dimasukkan setengah kali k. Kemudian eh, 1 dibagi dengan min setengah per 1, sepersetengah ya, itu 2 ya, 2. Sepersetengah itu 2. 2. X pangkat plus setengah. Itu batasnya 0 sampai dengan X. Yang kiri T saja, yang kanan 2 per K dimasukkan X yang sama dengan X, yaitu X pangkat dikurangi dengan 0 pangkat setengah. Nah ini 0 pangkatnya ya 0 ya. Naik setengah pangkat 1 ya. Naik 0 pangkat setengah kan 0. Oke. Oke, demikian sehingga menjadi T sama dengan 2 per K X pangkat setengah atau 2 per K akar dari X. Nah, untuk X sama dengan 16 tadi yang diketahui dan K-nya diketahui juga ya, 3, satuannya MKS sudah ya, maka T sama dengan 2 per 3 akar 16. 4 kali 2 per 3, 8 per 3 sekon. Ketemu kecepatan rata-rata 16 meter dibagi dengan 8 per 3 sekon atau sama dengan 48 per 8, 6 ya, 6 meter per sekon. Atau tepatnya 6,0 meter per sekon. Ini mungkin agak sulitnya bagi siswa atau guru yang mungkin kurang anu kan, ini ya, T-nya nyari gimana caranya ya. Nah, karena jarang terjadi ya kita integral kok yang dt-nya dicari itu kan jarang sekali. Mereka yang atas yang lu ya. Oke, ini dt-nya yang dicari dt. Nah, jadi integral dt nanti ketemu t-nya. Itu ini soal yang pertama, semoga dapat dipahami. Ini dibuat pangkat supaya mudah mengintegralkan, ya ini akar kan kita susah bayanginnya tuh. Tentunya kalau anak-anak SMA yang masih belum mengenal, dikenalkan. Anak-anak kalau di matematika itu integral dx itu sama dengan x. Jadi kalau dx dijumlahkan kan sama dengan x plus konstanta awal gitu kan. Nah, sama kalau integral di RP ya rupiah kan. Gitu. Plus modal awal dan mertuanya berapa gitu. Oke, demikian tadi nomor 1. Kemudian nomor yang kedua. Nomor 2 ini dinamika, masanya 2 kilogram, bedanya partikel ya, gayanya sebagai fungsi dari waktu, yaitu 2 plus 4T satuannya Newton atau MKS, dan T-nya juga sekon atau MKS ya. Nah,
pada saat awal kecepatan partikelnya 2 Dua. meter per sekon. Berapa usaha yang dilakukannya selama 3 detik dalam satuan Joule? 3 detik pertama, nih, detik ke 0 sampai detik ketiga. Saya mencoba menunggu pendekatan dua macam cara. Pertama dengan pendekatan grafik. Grafik F fungsi T tentunya linear, ya. Motongnya di angka 2 nanti, di sumbu Y-nya itu F, sumbu X-nya itu T. Bukankah grafik FT punya makna impuls? Impuls sama dengan perubahan momentum, harapannya nanti ketemu kecepatan setelah T detik, gitu kan? Harapannya begitu. Terus nanti pakai namanya teorema sumbu usaha dan energi kinetik kan? Nah, jadi ini pendekatan grafik ya. Digrafikkan, tentunya harapannya ya paham tentang grafik ya. Jadi ini kan linear. Kalau T-nya 0 kan F-nya 2. Kalau T-nya itu tadi 3 sekon ya. 3 berarti 3 kali 4, 12 berarti 14. Ini grafiknya. Linear, motong di sumbu F pada angka 2. Impuls sama dengan perubahan momentum, impuls sama dengan luas, dalam tanda kutip ya, luas grafik gaya fungsi dari waktu. Luasnya bukan luas coupling, tentunya kalau anak-anak kita apa namanya kan sadar-kadang lupa luas kok, Ya. atau apa satuannya kok Newton atau Joule atau apa tanya gitu ya. Nah, pakai tanda ini, eh sama dengan perubahan momentum akhir dan awal. Ini gerakannya lurus ya. Oke. Nah, luas trapesium kan jumlah garis jajar kali tinggi bagi 2. Saya nggak tahu satuannya ya, maaf ya. Ini kalau ketahuan Pak Nathan salahkan saya nih. Prof. Nathan, udah Pak Rum ya. Ranto ini atau Prof. Pudus salahkan saya. Saya katakan kalau ya untuk kecepatan mengerjakan gitu ya, satuannya pastikan seragam semuanya, baru masukkan ke rumusnya, dengan catatan MKS semua gitu. Itu saya masih perkenankan karena kalau persamaannya mudah kan, misalnya kayak persamaannya rumit kan, satuannya contohkan kan ada ngeribet itu Pak. Jadi kecepatannya jadi berkurang, kecepatan mengerjakan. Boleh tanpa satuan tidak apa-apa. Ini satuannya adalah meter per sekon kali sekon ya, berarti kok betul. Satuannya kan Newton kali sekon. Yang kanan 2 kali V T min 2. Karena kecepatan awalnya 2 tadi ya. M-nya keluarkan. Sudah kalau aljabar biasa ya. Aljabar biasa dioperasikan, yang kiri 24 ketemunya, yang kanan itu 2 kali VT min 2. Ketemu nanti kecepatan pada detik ketiga 14 meter per detik. Ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, ya. Ditanyakan kepada tadi usaha kan. Nah, tentunya berkaitan dengan usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Namanya teorema usaha dan energi kinetik. Buku lama bukunya Pak Tarmo mengatakan hukum kekekalan usaha dan tenaga gerak gitu ya, ulama. Sekarang yang baru-baru pakai teorema usaha dan energi kinetik, hubungan V sama dengan delta EK. V sama dengan plus delta EK. Delta itu di fisika selalu akhir min awal. Ya, berarti setengah kali MVT kuadrat min setengah kali V-nya. Pastikan MKS ya, kuadrat biasa. Nanti buat biasa ketemunya sama dengan 192 Joule. Ini lebih sederhana, cuman harus dapat gambar grafiknya, ya. Tidak merupakan integral. Itu. Bukankah integral punya makna luas kan? Luas grafik ini, integral itu. Nah, jadi ini menghindari lambang-lambang cacing, cocok untuk anak yang belum mendapatkan integral. Yang kedua, dengan pendekatan hukum kedua dari Newton, percepatan sama dengan gaya dibagi massa, namun gayanya kan fungsi waktu ya.
Nah, maka di sini M-nya 2 tadi ya, F-nya 2 plus 4T ya sebenarnya setengah kali 2 plus 4T kurung tutup. Nah, di sini A-nya tentunya percepatan sesaat ya, bukan per rata, dV dt, nulisnya sama dengan 1 ditambah 2 kali T, ini dua kurungnya. Karena mau cari V kecepatan, maka yang dV ditaruh kiri ya. Nah, mau cari kecepatan kan untuk nyari usaha kan, dV sama dengan kurung buka 1 plus 2T kurung tutup dt. Integralkan, jadi yang kiri integral dV, yang kanan integral sekian dt. Yang dt. Batas integralnya yang kiri dari V0 ke VT, V0-nya ada 2 tadi ya. Eh, yang kanan 0 ke T, T-nya itu 3 nanti. Oke, demikian diintegralkan. Integral dV adalah V, tentunya plus konstanta di matematika ya. Konstantanya itu V0 itu konstantanya V0. Sedangkan integral dari 1 plus 2T, integral 1 dt kan integral T pangkat 0 dt. Jadi mungkin anak juga belum paham bahwa 1 itu berarti bilangan atau variabel boleh ya, dipangkatkan 0 gitu kan. No. Semua bilangan pangkat 0 1 kecuali 0 ya. Jadi kalau A pangkat 0 satu, satu dengan kecuali A sama untuk A tidak sama dengan 0 gitu. Nah, ini eh, apa namanya disampaikan. Jadi integral T pangkat 0 di plus dt plus integral 2T dt. Nah, yang T pangkat 0 kan 1/0 plus 1, T pangkat 0 plus 1, jadi T saja. Itu, itu anak-anak asal dihafalkan saja ya, dihafalkan. Yang kedua berarti integralnya itu T kuadrat ya. 1/1 plus 1 kali 2 T pangkat 1 plus 1. Oke, batasnya ini yang kiri berarti V limit V0, yang kanan berarti 1 plus T kuadrat dikurangi dengan 0 plus 0 ya. Gitu. Jadi ini kan 0 semua kan, 0 plus 0 kuadrat. Nah, dengan nilai V0-nya tadi 2 meter per sekon dan T-nya untuk 0 sampai 3, gitu. 0 bukan tadi 3, T-nya 3. Ketemu sama, cuman nggak pakai integral di sini kan. Nah, tadi kan pakai apa namanya grafik lebih mudah itu. Seterusnya sama dengan tadi, pakai teorema usaha dan tenaga kinetik ya. Mhm. Eh, ini nggak bisa GLBB ya, karena kan percepatan nggak konstan ini. Percepatannya sebagai fungsi waktu, mengapa gaya fungsi waktu. GLBB kan namanya kan motion with constant acceleration, gerak dengan percepatan konstan. Diterjemahkan GLBB, jadi nggak pas itu ya kayaknya ya, harusnya terjemahnya ya tadi ya. Nah, ini kan begitu. Simple machine jadi pesawat sederhana, gitu. Pesawat sederhana, pesawat kan pesawat terbang, pesawat tempur itu yang kadang-kadang eh, anak jadi bingung. Jadi terjemahnya kira-kira nah, seperti guru SMA 3 zamannya Pak Bianto dulu, zamannya bukan Pak Bianto, gitu. Ya. Jadi radius jadi jari-jari, dikali jadi finger-finger gitu kan. Nah, ini jadi dengan finger, with finger-finger 2 meter gitu kan. Nah, ini udah pensiun orangnya. Kalau kulit elektron, skin elektron. Oh iya, kulit elektron, kulit elektron. Jadi glowing tuh Pak. Pinter-pinter. Anu. Oke, oke. Demikian. Jadi ini apa namanya sama. Seterusnya tadi pakai teorema usaha dan energi. Jadi, tentunya mungkin ada cara lain ya. Saya nggak tahu. Saya belum sempat untuk memikirkan ke sana. Semoga ada cara lain juga. Namun karena ini percepatannya fungsi waktu, kayaknya ya diferensial tadi atau grafik ya. Nah, integral tadi, integral, sorry, integral atau grafik. Demikian nomor yang kedua, semoga dapat dipahami. Minum dulu Pak Gih. Tadi baru saya ngajar muridnya Pak B sama tiga itu. Saya tuh punya privat 2 anak Pak. Itu karena teman semua. Yang Loyola itu Eyangnya teman saya SMP, sejak kelas 5 SD itu Pak. Sampai kelas 2 SMA. Yang satu itu sama tiga itu Prof. Arif itu anaknya Bu Nurwati.
biologi SMA 1, kepala SMA 11 terakhir. Jadi cucunya Mbak Bu Nurwati biologi itu kepala SMA 11 itu. Lah beberapa ini kan teman-teman ngamen saya kalau SMA itu, teman jalan-jalan itu, supir saya. Kalau kemana-mana saya mesti jemput saya. Ya, kok ditolong di anak saya di anu Pak, ya udah. Oke ya, lagi nomor tiga. Nomor tiga ini kita perlu cermati kalimat-kalimat sastranya, kalimat matematika ya. Benda bergerak dengan kecepatan V sebagai fungsi waktu sama dengan min T kuadrat plus 8T dikurang 15. Satuannya MKS ya. Nah, benda mulai bergerak berarti pada detik ke 0. Gitu. Ini kan kalimat yang tersirat kan. Nah, itu di X0 maksudnya, X0-nya. X0-nya 2 meter gitu. Nah, jadi kan mulai bergerak itu X0. X0-nya sama dengan 20 meter. Eh, maka posisi benda ketika akan berbalik arah, saya katakan ulang, sengaja tak tebalkan ya. Kalau di soalnya kan nggak demikian. Akan berbalik arah, berarti kan ya dia sedang berhenti sesaat, ya kecepatannya nol, dari bergerak ke kanan menjadi bergerak ke kiri. Berarti sebelum T itu, misalkan T-nya 5, ya, T-nya 5, sebelum T-nya 5, kecepatannya V positif, kalau diambil kanan positif, ya. Setelah T-nya 5 itu kecepatannya negatif. Jadi dimungkinkan misalkan ya, nanti mendapat 2 nilai T. Gitu, 2 nilai T. Nah, diuji dulu. Kalau di bawah T tadi V-nya plus enggak? Gitu. Di atasnya V-nya min enggak? Gitu ya. Nah, ini apa namanya? Perlu nanti dicermati di situ. Jadi posisi benda ketika akan berbalik arah. Sebelum berbalik arah pernah berhenti sesaat. Berarti kecepatannya nol. Nah, syarat lagi dari bergerak ke kanan sebelumnya ke bergerak ke kiri sudahnya. Itu pada T sama dengan berapa detik. Nah ini Pak kayaknya Mas katakan bahwa fisika itu harus punya kemampuan verbal yang baik. Ya, jadi mencermati kalimat kata demi kata yang tersurat maupun yang tersirat itu harus dicermati dengan baik. Baiklah, posisi ganti dengan X0 ya supaya nggak bingungkan ya. X0 20 meter itu berapa X saat V sama dengan 0 saat akan berbalik arah benda berhenti saat ya dari ke kiri berarti dari V positif ke V negatif. Ini tak tambahi ditanyakan tapi keterangan demikian penjelas gitu. Saat akan berbalik arah bendanya pasti pernah berhenti sesaat maka VT-nya itu 0 sehingga 0 sama dengan ya 0 sama dengan min T kuadrat plus 8T min 15. Supaya nyaman, T kuadratnya tak buat positif ya. Kayaknya suku A itu min kok nggak nyaman gitu ya. Ya, tak buat positif. T kuadrat min 8T plus 15 0. Kebetulan ini mudah untuk difaktorkan. Ya. Hasil kalinya min 15, jumlahnya, plus 8 plus 15, jumlahnya min 8 itu adalah min 5 dan min 3. Ya. T min 5 dan T min 3. Untuk T min 3 sama dengan T min 5 0, nanti T min 3-nya kan apa namanya, yang ini ya, itu ketemu 5. Jadi ada dua nilai. Ada 3 sekon dan 5 sekon. Berarti pernah berhenti 2 kali. Di detik ketiga dan di detik kelima. Ini kalau parabol kan parabolnya ini kan parabol ya. Motongnya di T sama dengan 3 dan di T sama dengan 5 kan. Begitu. Jadi parabolnya buka ke atas, motongnya di T3 dan T5. Berarti antara Sebetulnya kita dapat juga mungkin tebak-tebak gitu ya. Kalau tahu nilai A-nya itu kan positif ya, kan parabol buka ke atas. Berarti antara 35 ini negatif kecepatannya kan. Nah, berarti bergerak ke kiri.
Nah, itu kalau kita pakai intuisi matematika. Nah, intuisi matematika berarti kan parabolnya kan saya tahu orang-orang ini, orang maaf. Kurang lebihnya kan kurang lebihnya maaf. Ini intuisi aja. Yang mungkin yang apa namanya gitu. Nah, kan begitu kira-kira sumbu apa ini V ini T, saya nggak tahu di mana, kan gini kira-kira. Ini 2 kan, ini 5. Berarti kan V-nya negatif, negatif itu. Ke kiri kan? Nah, kalau dari bergerak ke kiri, kemudian ke kan, berarti yang ini kan? Dari min ke plus kan? Ini kan, yang 5. Itu. Nah, 2 kan dari plus ke min. Sorry, sorry. Dari mana tadi pertanyaan? Balik Kanan dulu ya? membuka Oh, ke kanan ya, sorry bawah. ya, kanan. Berarti yang ini kan, yang ini berarti ya? Yang ini berarti, yang ini. Nah, ini kan dari ke kanan Jadi ke kiri kan? Itu. jadi grafiknya dibalik membuka ke bawah. Betul nggak kira-kira ya? Saya apa, dua, kok dua, Grafiknya tiga ya, harus tiga dibalik ya. menjadi membuka ke bawah. Parabolnya boleh ya, parabolnya, boleh nggak Dibalik ya, parabolnya? parabolanya Balik, minimumnya balik ya, yang tak terhingga, buka ke anu ya. membuka ke bawah. Eh, Perpotongannya 3 dan 5. oh, balik ya, buka ya. Ya. Saya lupa kalau buka gini, 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 gini. Maaf ada gangguan sebentar tadi, sinyalnya hilang. Oke, saya tinggalkan dulu ya. Saya lupakan dulu nanti saya lupa nih parabolnya buka mana. Nggak itu paham dulu. Atau ya saya ulangi lagi. Nah, ketemu di dua-dua harga T. Masih Cari sebentar ya. mana yang memungkinkan dari V plus ke V negatif. Yuk, Nah, mungkin dapat kita diuji gitu mulai. ya, diuji. Oke. Awalnya pada detik, sorry, untuk detik ke 0, dulu ya, detik ke 0 dulu ya. Detik ke 0 itu T-nya 0, maka kecepatannya adalah min 0 kuadrat plus 8, min, min ya, min. Nah, ini min ya. Berarti eh, berarti untuk T 0 sampai 3 itu kecepatannya negatif atau bergerak ke kiri. Nah, detik ketika berhenti ya berbalik arah ke kanan dari kiri ke kanan gitu. Berarti T3 Detik dua nanti. solusi gitu. Nah, dua solusi. Nah, saya balik dari parabolnya ya. Balik. Pakai ingatan gitu, solusi. Untuk 3 sampai 5 kita cek dulu ya. Misalkan diambil 4 saja gampang. Itu tadi bagaimana? Kalau tadi kan 0,3 pasti negatif ya. Sekarang di atas 3 berhenti terus gimana? Oke, ada gangguan lagi. Nanti kalau ada lagi tak pakai tethering aja kalau ada gangguan lagi ya. Ini pakai wifi saya. Eh, untuk T4 tadi kecepatannya positif, betul-betul positif ya, ke kanan berarti. Berarti untuk antara 3 sampai 5 itu dia Kanan, dari ke kanan ya, ke kanan. Nah, ke kanan. di Ya, detik yang berhenti, maka detik di atas 5 ke kiri atau ke dapat dicek ya, kiri. dicek. Ya, Ya, ambil 6 kan ya, ke kiri. betul. Jadi yang solusi adalah eh, maaf tadi parabolanya buka ke bawah tadi ya, buka ke Hmm. bawah. Dan kalau digambarkan dengan parabola itu kurang lebihnya gini gambar parabolanya. Jadi kan ini V gitu, eh, gini gitu, ngatur gitu. Ini Ya, 3, ini 5 kan? betul. 5 ya. Ini adalah negatif ya, ini positif itu negatif. Nah, berarti dari kanan ke yang ini mau ya, yang ini kan. Nah, ini kalau tahu bukanya parabola saya nggak hafal juga sih syarat-syarat ini. Oke, ngatur ya. Hmm. Nambah Tambahan. nambahkan sedikit
Nggih, Prof. bahwa Nggih, Pak. X0 sama dengan 20 itu ternyata tidak berpengaruh. Ya, tidak ngepek sebenarnya. Nggak ngepek. Itu akan berpengaruh kalau ditanyakan ini Pak, yang tambahan ini Pak, tambahannya. Nah, seandainya ditanyakan juga posisinya, maka berikut solusinya. Kata. Nah, ini dipakai Ya, kalau ini Pak, kalau tambahkan ini Pak. Nah, ya. tak tabir kan nih, karena Oh, ada Pak, yang digunakan tuh ada tak tambah seandainya ya. Ya. ya biar 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 ada kegunaannya tak tambahi Pak pertanyaannya Pak, tak tambahi pertanyaannya. Bonus ini Pak, supaya ada kegunaannya. Waktu kita nggak Ya. digunakan kayak misal Miras-mirus. enggak virus. Ini pakai V sama dengan dx dt, dx sama dengan v dt diintegralkan biasa, integral dx sama dengan integral v dt, yang kiri berarti batasnya dari 20 ke x ya, yang kan 0 ke t, gitu. Nah, demikian. Tadi eh, ya, ini ketemu persamaan posisi fungsi waktu ya, gitu dengan integral tadi ketemu demikian. Terus misalkan pada detik kelima dia posisinya kan ya ini posisi ya, posisi akhir. Bukan bukan perpindahan. Nah, oke. Jadi sama dengan 3,3 meter pada detik kelima. Ini gerakannya berarti gimana? Gerakannya bolak-balik gitu. Kanan Iya, kiri, kiri kanan kiri ya. ke kanan, ke kiri, terus ke Kiri dulu ya. kanan, Kiri kanan kiri ya. terus ke kiri lagi. Eh, eh, Itu. Ini demikian ya. Itu Pak, G. Saya teruskan dengan nomor yang kelima. Nomor 5 kayaknya cukup mudah ya. Ini ada balok bermassa 5 kilogram bergerak di atas lantai dengan kecepatan Nomor 10 4 meter per maksudnya ya. sekon, diberi Iya, gaya 100 Newton. Maka ya. energinya selama 1 detik, ketika 1 detik. Ya mungkin ya pengen lebih suka lagi ya gini, diberi gaya 100 Newton selama sekian detik. Misalnya selama 4 detik ya. Yang tanyakan kayaknya detik kelima atau detik ke di atasnya kan gitu. Nggak pengen rada angel lagi gitu kan. Hmm. Ya, ini lantainya licin ya, licin gitu. Ya, ya bisa dibuat buat variasi Pak, buat untuk latihan anak. Misalkan gayanya bekerja selama 5 detik, pertanyaannya EK-nya pada detik ke 10, detik ke 10, sebelum, sebelum berhenti lah, sebelum berhenti ya. Berapa gitu. Nah, oh, kalau kasar ya. Ini licin ya. Licin berarti konstan ya setelah itu ya. Nah, dibuat kasar ya, kasar itu kasar. Dibuat kasar, sekian detik, nanti setelah itu supaya yang penting sebelum berhenti. Nah, supaya agak suka dikit. Oke, asumsikan bidangnya datar, karena lantai itu kan juga ada miring juga ya, nggak semuanya datar kan. Arahnya mendatar juga, nah, tak tambahin ini kan. Jadi soalnya ini masih ada Pak, masih dapat dibantah nih Pak. Ini kalau yang sekolah anaknya Hotman Paris repot di perkara ke ini, gitu. Nah, bisa batal demi hukum itu. Ya. Bisa kayak kayak Kapolres Sleman nanti, bisa kikir nanti. Ya. Oke. Cara pertama bisa dengan pendekatan hukum kedua Newton, GLBB, karena gaya konstan, percepatan konstan, ya. Langsung aja Ya. hanya konstan, 20 meter per sekon. Boleh pakai rumus GLBB karena percepatannya konstan. VT sama dengan V0 plus A kali T. Jadi eh, utamanya kelas 10 Pak, ya. Kalau kita membaca rumus itu harus pelan-pelan ya. Jadi AT jangan AT A kali T gitu ya. Jadi kalau perlu ya VT kecepatan akhir sama dengan V kecepatan awal plus A kali T. Nah, jadi eh, agak ini mengajarnya agak sabar gitu. Oke, jadi tahu V0-nya 10 meter per sekon, A-nya juga tahu 20, T-nya 1, ketemu 30 meter per sekon, maka dengan mudahnya energi kinetiknya kita temukan setengah kali MVT kuadrat 2250 Joule 2250 Joule. Dengan pendekatan impuls dan momentum ya boleh. Impuls sama dengan perubahan momentum.
Nanti ketemu cepatan akhir kan, impulsnya kan kita anggap itu singkat waktu ya, F delta T itu kan. Ya, sama dengan M kali VT kurangi dengan M kali V0 ketemu nanti sama VT-nya juga 30 meter per detik. Di grafik aja boleh juga kan? Nah, Bapak di mana impulsnya kan luas grafik kan? Begitu. Monggo, J. Sama cara hasilnya 2250 Joule. Jadi ada alternatif lain. Jadi supaya anak punya punya apa berpikir yang divergen ya. Jadi oh bisa cara ini bisa gitu. Bukan satunya cara. Nomor yang kelima ini dimensi ya, dimensi. Ini kalau anak udah mendapatkan pelajaran tentang dawai gampang ya. Apal rumus frekuensi dawai kan, begitu. Dicegat Tapi ya. kalau belum ya pakai proses kan lama. Ini kan dawai kan, dawai. Dawai itu apa namanya? Kalau frekuensi adalah dasar kan V per 2L ya, dengan V-nya langsung dapat gelombang transversal gitu. Eh, Tali panjangnya L di rapat masanya, nah ini maksudnya rapat massa itu massa per panjang ya. Rapat massa per satuan panjang ini pernya harus pisah ya. Ini kan nah gini ya. Nah, rapat massa tali per satuan panjang rho. Nah ini kadang-kadang saya bingung kan. Rho kan biasa untuk anu ya, untuk volume ya. Nah ini pakai untuk panjang untuk yang kilogram per meter. Nah ini nggak tahu sengaja atau gimana. Nek Lasima kan bingung lagi, bingung gitu ya. Nah ini Iya. apa sengaja atau gimana? Ben anak itu bingungnya itu gimana itu nggak tahu nih. Iya. Mungkin juga sengaja barangkali ya. Jadi yang dipilih yang anak-anak yang pintar yang brilian-brilian ya, ngatain ya. Nah, biar ben bingung. Gayanya F, frekuensinya itu F tergantung pada besaran di atas. F besar gaya, rho itu massa perpanjang dan L itu adalah panjang tali. eh Yaitu F kecil frekuensi konstanta tanpa dimensi, L pangkat alfa, L panjang, F pangkat beta, F gaya, dan rho itu massa perpanjang kilogram per meter. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan berikutnya kan begini, apa namanya? Kalau frekuensinya 6 Hz, mula-mula lagi, dan kemudian talinya diubah 4 kali L, serta rho-nya dibuat 2 kalinya, gaya dapat kalinya berapa frekuensinya. Jadi bandingkan saja kan, bandingkan eh, yang lama dan yang baru. Ngeten, ini pakai analisis dimensi, di mana dimensi ruas kiri sama dengan dimensi ruas kanan. Tentunya harus tahu dulu dimensi satuan frekuensi apa. Oh, head, sekon pangkat satu, itu T min satu, ya. Satuan panjang apa, dimensinya apa, satuan gaya apa, dimensinya apa, satuan rho yang massa perpanjang ya, apa dimensinya apa. Ya, harus sudah paham. Oke, kita mencari pangkat alfa, beta, gamma. Ini satuannya ya, sekon min satu, dimensi T min satu. Saya nggak tahu ya betul gimana ya. Saya demikian ya. Dimensi dari frekuensi daripada dengan T min satu gitu ya. Dimensi panjang itu L, dimensi dari gaya itu MLT min 2. Nah, dikurangi satu itu sesuai, Pak. Saya sampai ngurungi ya. Saya nggak pakai kurung ya, yang dimensinya ya. Eh, Begitu. Nah, yang penting yang rho-nya ini, Pak. Rho itu massa per panjang, berarti kilogram per meter. Atau dimensinya M kali L pangkat min satu. Ini. Lainnya biasa gitu, biasa gitu. Eh, nah, jadilah yang ini yang frekuensi kan hanya punya sekon saja, punya T saja. Nah, itu ditambahi Pak, dikalikan M pangkat 0 kali L pangkat 0. Karena bilangan atau besar pangkat 0 itu satu ya, satu. Jadi kan satu kali satu kali T pangkat min satu di M pangkat 0 kali L pangkat 0 kali T min satu. Itu. Ini ditambahkan supaya nanti disamakan pangkatnya M, pangkatnya L, pangkatnya T. Tentu hati-hati ya di sini yang kanan ya. L pangkat alfa, nah ya L tetap L pangkat alfa, gitu. F pangkat beta berarti MLT pangkat min 2 pangkat beta.
Rho pangkat gamma berarti ML pangkat min 1 pangkat gamma. Yang pangkatnya M dulu ya, saya urutkan M dulu. Seperti yang kiri, M dulu. M-nya pangkat beta plus gamma. Sorry. M-nya pangkat beta plus gamma, beta plus gamma. L-nya pangkat alpha plus beta min gamma. Nah, ini pangkat dipangkatkan pun anak-anak kadang-kadang nggak tahu ya. Kalau perkalian pangkat dijumlahkan, pangkat dijumlahkan, perpangkatan pangkat dikalikan. Ini kadang-kadang juga nggak tahu anak-anak. Apalagi pakai lambang demikian kan. Nah, jadi M pangkat beta plus gamma, L pangkat alpha plus beta gamma, dan T pangkat min 2 beta. Tentunya kita mulai dari yang pangkatnya sederhana, yaitu ini kan ada dua suku ya, dua suku, ini ada tiga suku, ini satu suku nih, yang T dulu. Nah, berarti min 1 pangkatnya T kiri sama dengan min 2 beta. Ketemu beta setengah. Meningkat ke yang agak sederhana yang M ya, pangkatnya 2, ada dua suku. Berarti 0 sama dengan beta plus gamma gitu. Ketemu ketemu gamanya beta selalu pakai tadi, beta setengah ya. Ketemu gamma. Yang terakhir yang pangkatnya L. Dan 0 sama dengan alpha plus beta min gamma. Alpha dan beta sudah tahu, gamma sudah tahu, ketemu alfanya. Nah, nanti ketemunya itu konstanta L pangkat min 1, F pangkat setengah, rho pangkat min setengah. Nah, begitu kan? Dengan ini persamaannya. Kalau mau dituliskan dengan, boleh nggak apa-apa, dituliskan begini kan? Apa namanya? eh, F sama dengan konstanta kali 1 L gitu. Terus akar dari F dibagi dengan rho ya. Rho itu bisa aja mu kalau di getaran ya, di bunyi ya. Gawe. Gitu. Oke, demikian. Bentar. Nah, bandingkan F2 per F1. Mungkin juga dibiasakan pada anak-anak ya. Kalau misalkan jangan tanyakan F2, sebenarnya F2 di atas, biar nanti gampang operasinya gitu. Nah, F2 di atas, nanti yang F1 kita bilang kanan itu. F2 per 1 adalah ya tentunya K kali L2 dan terusnya per 1 ya. L2-nya diketahui 4 kali L1-nya tadi L ya. L gitu. Kemudian F2-nya 18 F ya, F1-nya F, rho 2-nya 2 kali rho 1 rho, F1 6 Hz. Udah diganti L2-nya menjadi 4L, F2-nya 18 F, dan rho 2-nya 2 kali rho, dipangkatkan, jangan lupa ada kurungnya biar aman ya. Kurung, kurung, kurung begitu. Menyebutnya biar aja nggak bisa K-nya dapat dieliminasi ya. Penyebutnya nggak berubah ya. L-nya tetap L gitu, F tetap oke. Menjadi nanti ini dipangkatkan dulu 4 pangkat alfa, 18 pangkat beta, F pangkat beta ya. 4 pangkat alfa, 8 beta, terus 2 pangkat gamma. Ini oh iya, F-nya nggak ada, F-nya ada, sorry, F-nya. 4 pangkat alfa, 8 pangkat beta, dan 2 pangkat gamma. Nah, kemudian dimasukkan alfa beta gamanya ya. Ini berarti 4 pangkat min 1, berarti 1/4 ya. Ini berarti akar 14 ya. Itu, ini berarti 1/2. Nah, tepatnya ini F1 pindah kanan ya. 6 kali 1/4 kali akar 18 kali akar 1/2. Ini berarti akar 9. Jadi 1,5 kali akar 9 berarti 1,5 kali 3 ya. Nah, 4,5 Hz. Begitu. Saya kira mudah ya, cuma harus teliti saja di sini, teliti utamanya ketika menentukan tadi ini plus minusnya ini, kalau sampai keliru jumlahkannya atau kurangkannya nanti ke belakang bisa tuh.
Jadi ini tidak sukar, cuma harus teliti, utamanya tanda plus P-nya ini. Nanti biar nggak keliru di belakang. Itu tadi yang soal kelima tentang dimensi. Analisis dimensi itu kadang keluar, kadang enggak, nggak selalu keluar gitu. Nomor yang keenam, gerak parabola. 2144 ya, gerak parabola. Ada bom pecah menjadi banyak bagian di ruangan ya, ruangan yang ada plafonnya, ada atapnya, itu ya. Nah, bom tadi, atapnya itu ketinggiannya 4 meter. Kemudian bom tadi pecah menjadi serpian-serpian banyak itu, ya. Masing-masing serpian itu punya kecepatan awal yang punya kelajuan awal sama, yaitu 9 meter per sekon. Ke segala arah. Mirip kembang apinya Pak Pi kemarin ya. Hmm. Oke. Nah ini setelah itu identik. Partikel tadi ada yang mengenai atap, langsung menghancurkannya gitu, sehingga pada atap ada lubang yang berupa lingkaran, ya lingkaran dengan luas berapa meter persegi. Nah, diameter aja tambah luas ya, berarti kan ben anunya pekerjaannya ya. Oke, ngaten nggih. Ini gambarannya bagaimana? Ini gambarannya. Yang saya gambarkan ini yang nyerempet aja ya, yang nyerempet atap. Yang lainnya nggak tergambarkan gambar ini. Yang nyerempet atap itu yang nyinggung. Nah, ini ada yang nabrak gitu ya, nabrak, nabrak. Ini yang nggak nyerempet sama sekali kan. Nah, berarti nanti yang mengenai atap itu adalah apa namanya ini. Ini kan ada parabol yang simetri parabol ya. Ini parabol itu tiga dimensi ya. Gambar dua dimensi saja. Ini para yang serpian yang ke kanan yang sempat menyinggung atap itu, ini serpian ke kiri yang ke atap ya. Dua dimensi aja. Berarti kalau begitu lingkarannya itu dengan diameter D, di mana diameter D itu sama dengan dua kali R. R-nya itu adalah separuh X maksimum ini. Jadi jari-jarinya itu setengah dari X maksimum kan X maksimum, X maksimum, X maksimum gitu, ini separuhnya. Nah, berarti sama dengan X maksimum juga. Jadi ini lingkarannya itu diameternya sama dengan setengah X max plus setengah X max. Ya, gitu ya. Ini. Udah, selebihnya rumus-rumus gerak parabola. Demikian. Jadi ini lingkarannya dengan diameter 2 kali R. Dengan R-nya itu setengah dari X maksimum. Berarti kalau begitu sama dengan X maksimum. Oke, datanya file 9, ya, H max 4, kemudian G10 ya. Udah. Berarti apa kita? Mencari X maksimum dengan data H maksimum, V0, dan G. Gitu ya. Ya. Karena adanya H maksimum, tentunya ya berangkatnya dari rumus H maksimum. Gitu kita. Nah, saya kan hafal semua ya. H maksimum kan V0 kuadrat per 2 kali G sin kuadrat theta. Demikian. Dari sini akan didapatkan nilai sin kuadrat theta karena H max-nya kan 4, kita ketahui V0 kuadrat 9 kuadrat ya per 2G per 2 kali 10. Singkat kata ketemu sin kuadratnya adalah 4 kali 2 kali 10 per 81, 80 per 81 itu sin kuadrat dari theta. Demikian. 80-nya tak buat 4 akar 5 nggih. Ini kan kuadrat misalnya. Ditarik akar kan 8, jadi kalau ditarik akar berarti kan sama dengan akar dari 80 per 81, yaitu 4 akar 5 per 9. Nah, kita untuk mencari X maksimum itu kan pakai sin 2 alfa ya.
sin 2 alfa kan 2 sin alfa cos alfa. Ya. Maka kita paling tidak nek sin 2 alfa kangelan ya, sin 2 theta kangelan ya, karena kan harus nyari tetanya dulu kan, nyari tetanya kalkulator belum tentu nanti pembulutannya bisa belum tentu pas kan, belum tentu ada pembulutan kan bisa geseh itu nilainya. Maka pakai yang sin 2 alfanya diganti ini kan, sin 2 theta kan diganti dengan 2 sin theta cos theta. Ini rumus ekspansi ya. V0 kuadrat per 2 per G kali sin 2 theta. Nah, kita ganti dengan 2 sin theta cos theta, maka perlu mencari cos theta. Boleh menggunakan pendekatan identitas trigonometri sin kuadrat plus cos kuadrat 1. Boleh pakai pendekatan trik triple Pythagoras. Dua tas segitiga siku-siku, di mana harga sinnya itu 4 akar 5 per 9. Sudut theta lancip, sin kan demi ya, depannya 4 akar 5, belakangnya 9 gitu kan. Nanti terus yang sampingnya berapa? Pakai Pythagoras. Ketemu cosnya. Saya pakai pendekatan identitas trigonometri, sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Maaf, ini bagian keterampilan di matematika ya. Jadi kita harus punya keterampilan ini. Kalau kita lugu kan apa? Kalkulator kan? Oh, ketemu sinnya ya. Ketemu sinnya, cari cari apa namanya? Cari desimalnya berapa, terus cari tetanya, terus baru cosnya. Itu kita anu terbelenggu dengan kalkulator. Dan nanti misalnya pembulatan ya, kan bisa koma-koma panjang kan? Pembulatan ya pembulatan berantai kan nanti makin makin nggak teliti kan. Nah, maka usahakan menghindarkan kalkulator ya. Kalkulator terakhir aja, terakhir ya. Nah, masih proses hindarkan kalkulator. Nah, jadi tadi ketemu sinnya nyari cosnya pakai eh, identitas trigonometri atau pakai triple Pythagoras ya. Nah, ini keterampilan matematika namanya. Oke. Baiklah kita dapatkan ini sin kuadratnya dan 80 per 1, cos 20 tahun 1, jadi cos kuadratnya 1 min 80 seperempat 1 ya. Berarti cos tetanya akarnya berarti 1/9. Ini cosnya 1/9. Kita tidak perlu tahu sudutnya, cukup cosnya aja sama sinnya kan, oke. Atau pakai yang tadi ya, pakai triple Pythagoras. Nah, maka X maksimumnya pakainya yang V0 kuadrat per G kali 2 kali sin theta kali cos theta. Demikian ya. Ya. Oke, sama dengan V0 kuadrat 9 kuadrat per G 10 kali 2 kali sin tetanya tadi 4 akar 9 ini cos 9 ya. Intinya ketemu X maksimum. Ya, ini sama dengan 0,8 akar 5. Biarkan akar 5 aja. Nah, itu terakhir aja. Kalkulatornya terakhir. Luas lubangnya kan pi r kuadrat. R-nya kan setengah X maksimum tadi. Ya. R-nya itu setengah dari X maksimum. Ini kan diameternya ya. Jadi ada lingkaran di atas ini. Di atapnya. Nah, R-nya setengah X maksimum. Berarti R-nya adalah setengah X maksimum. Setengahnya ini. Berarti 0,4 kali 5 R-nya. Luasnya pi r, luasnya kok ada 4-nya ya? Jadi, luasnya 4. Tapi nggak ada 4-nya. Ini saya karena habis ngopi dari rumus luas permukaan bola ya. Ada, Ya. ada kirutan 4 nih, 4-nya urung tak habis lagi. Urung tak buang ini. Nah, sorry ya. Nah, luasnya kan PR kuadrat. PR kuadrat ya, PR kuadrat. Ini tadi ada 4-nya karena ngopi dari luas bola. Hmm. R-nya 0,4 akar kuadrat berarti 0,16 kali 5, 0,8. Sama dengan 0,8 pi meter persegi. 0,8 kali 3,14 sekitar 2,5 meter persegi. Diskusi dulu ya, Pak Bianto gimana Pak itu tentang soal ini gimana? Tentang soal ini. Biasa saja atau eh, bagaimana? Pak Bi terlempar ya, nggak suaranya ya Pak Bianto. Ada. Yang
Eh, ada. Lagi ada ya. Ya nggak dengar baru kali. Nek pada itu gimana biasa soalnya? Soalnya anu suka apa enggak atau cukupan atau gimana? Ini kalau anak nggak terbiasa main main matematika ya, mereka pasti kalkulator andalannya Pak. Jadi baru sin kuadrat langsung di kalkulator. Nggih. Nanti kosnya kalkulator lagi. Nah, kan mesti ada pembulatan kan, kan jarang yang dia satukan lengkap kan jarang. Nanti bisa geser di belakangnya, geser kalau pembulatan berantai. Demikian tadi yang tata gerak parabola, masih ada waktu dikit lagi. Saya mm, ya lumayan kayaknya ya. Ini nah itu terpanjang ini kan nyari sudutnya dulu Pak ya. Terus pakai ini lagi pakai ini malah tanpa pembulatan kan. Jadi ini tidak ada pembulatan di depan. Adanya hanya di akhir saja. Nomor yang ke ini panjang nggak ya? Ya nggak apa cukup pendek ya. Nomor yang ke-7, pada saat T sama dengan 0, mobil A berada 10 kilometer di depan B. A di belakang, A di depan, B di belakang ya. Nah, mula-mula kecepatan mobil A 60 kilometer per jam. Percepatannya 10 kilogram per jam kuadrat. Kayak mainnya tetap pakai ini, pakai kilogram dan kilometer dan jam ya. Nah, nggak usah diubah ke MKS, nggak usah. Kemudian mobil B bergerak dengan kecepatan awal sekian, percepatan sekian. Nah, pertanyaannya pada saat B di depan A sejauh 30 kilometer, jadi ceritanya kayaknya ini eh, B di belakang, nyalip A gitu ya. Ya. Nanti gantian disalip lagi itu ya. Ngerti nggih? Nah, ini gambarnya. Ini gambar itu hanya untuk memperjelas ya, untuk mengajar oke, saya kira oke ya, mengajar. Tapi kalau untuk mengerjakan lomba ya gambarnya cukup orang-orangnya sketsa saja Ya. kan, sketsa rasa api-apian ini sebenarnya sudah wajah dewi, cowek Ya. pojok dewek gitu. Nah, aneh. Kalau untuk ngajar ya harus harus bagus gambarnya kan, harus cermat gitu. Kalau kerjakan ya cukup ya. Atau bahkan mungkin gambarnya di otak saja nggak usah digambarkan menghemat waktu kan. Saya katakan demikian kepada anak-anak. Jadi kalau soalnya isian singkat atau bilang ganda, maka diagram gaya macam itu bayangkan saja di otak aja, bayangkan. Kalau mampu bayangkan, nggak usah menghemat waktu soalnya. Lagi ya, awalnya A di depan, B di belakang, akhirnya B di depan, A di belakang. Begitu. Nah, ini jarak awalnya itu sebelum B dengan A berarti sebentar ya, kecepatan kita tadi, ini V0 A, V0 B, AB, kemudian setelah sekian T jam, dengan T jam ya, itu gantian B di depan, A di belakang, jaraknya 30 kilometer. VTA, VTB. Ini mungkin namanya diagram benda bebas, diagram tentang gerak benda, kecepatan, percepatannya, ini gaya-gayanya ya, untuk ilustrasi. Nah, dari sini muncul namanya model matematika. Model matematika. Eh, delta S-nya, nah, itu apa nama delta S-nya itu SB min SA ya. SA itu dari awal ke akhir, tekstur warna warna coklat oranye, apa warna eh, ini ya, coklat, coklat muda. Ini SA, ini SB. Nah, kalau SB min SA kan 10 plus 40. Ngerti nggih? Ya, merah itu SB, ini SA kan sama dengan 10 plus 30. Nah, ini namanya model matematika. Nah, bukan rumus ya, jadi kan bergantung kasusnya kan, makanya kan perlunya kita mengilustrasikan. Jadi kompleks sekali, pertama kemampuan verbal, berbahasa, kemampuan mengilustrasikan, seni rupa, gitu. Terus kemampuan buat model-model matematika, ini model matematika namanya, model matematika. Nah, oke. Jadi sangat kompleks sekali fisika itu, mengapa menjadi suka, karena sangat kompleks sekali.
Oke, apa namanya? Berapa kecepatan akhir B? Pertanyaannya. Jadi berangkat dari model matematika ini kita operasikan kan. Nah, gunakan ini delta S itu SB min SA, ya SB-nya itu GLBB, SA juga GLBB ya sama sama GLBB. V0T plus setengah T kuadrat min V0T plus setengah T kuadrat. Satuannya biarkan kilometer dan jam, ya, karena percepat sama demikian. Nah, di mana delta S tadi 40 ya, sudah tahu dari model matematika tadi namanya model matematika. V0B-nya itu 50, A-nya B 20 ya, V0A-nya 60, A-nya A itu 10. Dioperasikan, oh ya ini T sama ya, sama T sama, mengapa sama T? Karena berangkatnya pada saat yang bersamaan, ya, jadi TA dan TB sama, yaitu T, sama T-nya. Oke, nanti ketemu persamaannya menjadi persamaan kuadrat, yaitu T kuadrat min 2T min 8 sama dengan 0. Kebetulan mudah untuk difaktorkan. Hasil kalinya min 8, jumlahnya min 2. Berarti kalau min berarti plus min ya. Ini min plus min. Yaitu T min 4 kali T plus 2. Yang mungkin yang T min 4 ya. Jadi T 4 jam mungkin. T min 2 jam nggak mungkin karena tidak ada waktu negatif. Oke, kalau begitu T 4 jam dimasukkan ke rumus VT. Ya. Ini GLBB ya. VT, karena banyak VTB pertanyaan VTB ya. VTB. Nah, VTB V0B plus AB kali T. V0-nya B50, percepatannya B20, ya, T-nya 4. Satuannya kilometer per jam, karena pakai kilometer per jam. 130,0 kilometer setiap jam. Oke, tadi ini pertanyaan nomor 7. Semoga dapat dipahami dengan baik. Oke. Ini kok sepi ya? Apa tidur semuanya? Sudah Assalamualaikum. 13 orang. Tak sapanya ya. Alimah, Mbak Alimah ada? Bu Alimah? Ada. Waalaikumsalam. Oh iya, maksud pada anu ya. Bu Widyo ini sudah. Ye, menyimak, Pak. Waduh, kangen anu saya, kangen apa nih yang itu eh Diperak, Coba. Pak, kalau ke Demak, Pak. Yes, sekarang lewat tol nggak pernah lewat sana, Bi, Angel. Ye. Lewat sana. Pak Musa belum, Pak Musa. Heeh. Mas Adi Purwanto dari mana, Pak? Adi Purwanto ya dari mana nih? Oke. Ya, oke ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya atau diskusi barangkali? Monggo semuanya bisa diskusi atau pertanyaan saja. Kendala-kendala Pak Udin, pada Pak Udin dah tidur, cari Pak Udin. Halo Pak Udin. Nah, kendala-kendala. Pasti Pak Udin bisa cerita banyak kalau bisa kendala, Pak. Halo Pak Udin. Ya. Jangankan Pak Bom, ping-ping aja susah Pak ya. Anak-anak itu. X sama dengan Y per set berapa? Itu udah nggak banyaknya nggak paham anak-anak. Pun Apalagi sampai dengan integral diferensial begitu. Tapi yang anu ya, yang Olimpiade saya kira enggak lah. bisa. Makanya mencari anak yang punya passion gini kan nggak mudah ya. Mudah. Tapi Olimpiade itu harus punya anak yang punya greget dari dalam, Pak, bukan dari luar. Jadi dia sendiri punya greget yang luar biasa. Nanti Ya, baru dorongan orang tua, dorongan guru. guru, dorongan kepala sekolah, dorongan lingkungan guru. Karena anak OSN rata-rata sering lomba, Pak. Sering mendekati mahasiswa yang lain. Terus diceng sama yang guru lainnya. Gitu. Enak, mon, yang penting Hmm. Oh, karena aku diceng sama guru mapel yang lain itu. Maka kepala sekolah harus tegas. Itu. Dulu kalau di SMP 2 Semarang itu kan sering juara. Pak Tomo yang almarhum itu kalau ngancam guru-guru sambil guyonan itu.
Misalkan katakanlah guru itu demikian, kata bu, kata anu ya, pengen kesakitan gunung pati kono ya. Saya orang gunung kono betul. Itu ya sudah itu tidak takut mereka. Mm-mm. Ya, jadi perlu dorongan yang dari semua pihak, guru BK, juga guru BK, terus kemudian apa yang lain itu harus memberi toleransi. Kalau enggak, ya kasihan mereka dibully guru-guru yang lain kan di kasihan. Mm. Nah, banyak-banyak itu ya. Tapi utamanya anak sendiri, Pak, anaknya. Nek bu saya surungan jangan, Pak, nyurungan. Ya, ini Gitu. harus. Kalau Gitu. tempat kami, Pak, rata-rata dah semangatnya kuat nih yang OSN. Nah, itu rata-rata Mereka, sudah, Pak, dari SD sudah sering ikut lomba, ya. Pak. Rata-rata. Ada yang tahun kemarin ikut matematika, sekarang pindah fisika, gitu, katanya. Nah, itu strategi Pak, menurut saya Pak. Jadi begini, kalau ada anak pintar matematika, jangan dipaksakan ke matematika. Non jauh ya, maaf. Iya, Nah, matematika kan banyak banyak yang sip-sip itu Pak ya. iya. Yang sip-sip itu kan udah nyekel semua sejak bayi itu ya. Jadi mereka udah pintar matematika wajar itu. Nah, itu berat memang. Jadi arahkan ke bidang yang lain, ekonomi, ada fisika atau di bawahnya. Nah, dengan matematika pasti ya tertentulah ya. Kalam Kudus, kalau mungkin kalau di Solo ya, yang Iya. atau itu yang kamu SMP, kalau saya mah nggak tahu sebenarnya. Mm, Terus, itu ya matematika itu udah punya itu mereka rata-rata matematika Pak, jarang yang fisika. Karena fisika kan lebih lebih kompleks belajarnya nggak iya. malah lebih mudah matematika belajarnya Pak. Iya. Karena fisika kan belajar matematika juga. Nah, matematika kan nggak belajar fisika. Bagus fisika. Hmm. Praktek lagi dah, nggak ada praktek lagi kan, apalagi. Moga Bapak Ibu semuanya ada waktu untuk diskusi. Kita nggak anu saja juga diskusi ya. Mungkin keluhan-keluhan di sekolah ketika menyampaikan ini kendala-kendalanya gimana? Monggo. Kalau Ya, sekarang sih anak kan sudah ini ya, Prof. Apa ganti AI kurikulum. AI itu kan Ah, nomor satu ah. nih. Jadi Mm-mm. kita kasih soal OSN sejak 21 sampai Iya, 5 misalnya. Mereka tanyakan pada Google mm-mm. Gemini itu Nggih. tahu apa? Soal Ya, bergambar aja di screenshot ya, masukkan Google Gemini itu ada langkah-langkahnya apa kemana Pak? nggih. Langkah-langkahnya. Jadi kalau pas bimbingan Langkah-langkah. OSN itu malah kita yang balik. Coba kamu maju, jawaban kamu gimana gitu. Ya, yang penting mereka bisa jelaskan Pak. Iya, iya. Ya, Itu kan jelaskan. dipaksa. Ya mungkin rangkanya mereka pakai lihat nggak apa-apa, lihat-lihat apa yang di Iya, print outnya yang mereka itu nggak apa-apa. Yang penting mereka memahami kan, iya, memahami. Justru kita dorong untuk memanfaatkan itu, iya. itu. Nah, cuma kalau sudah sampai pada tadi pada matematika ya, nah usahakan jangan bergantung kalkulator. Tadi Iya. harus tahu itunya. Mm, Akhirnya. mm, mm. Gitu. Ya, AI betul sangat sekali. Saya akui luar biasa tuh. Luar biasa. Mm, mm. Ya. Hari ini 14 orang, Prof. Jadi yang Ya, tapi ada juga mungkin banyak lain saya tanyakan banyak. Dulu pernah itu lupa yang bidang miring apa ya? Apa saya lupa ya? Ditanyakan pada AI itu nggak saya nggak pas jawabannya. So tak japri jadi kan kalian ketemu filenya. oh, Ya. kemarin saya sempat yang itu, Pak, lingkaran yang 3 itu, Pak. Saya belum Oh, sempat baca Pak, belum sempat baca. Eh, oke. juga Pak Abi belum sempat baca saya. Duh, Oke. Itu saya tanya AI juga menerjemahkannya beda. Ternyata setelah tak analisis ketemu juga. ah, ah, ah. Oke, Itu yang roda bergigi itu ya, oke, oke. roda bergigi itu. Ya, ya. Itu mah cukup sukar Pak, cukup cukup sukar Pak. Ya, Oke. cukup sukar. Oke. Tapi AI pun ya kadang-kadang ada Pak, kadang-kadang dia juga sudah jawab gitu ya. Kok saya kayak ragu ya gitu. Coba saya punya cara ini tuh. Kok Iya, ragu lagi ya kayak kok cara yang ini gitu. Dia kadang-kadang berkali-kali Pak. iya, karena Jadi dia jujur juga mereka. menerjemahkannya beda, Pak. Maksudnya beda. Ah, ah, ah. Pernah saya gitu ada sampai 4 kali itu.
Ini kok jagal hasilnya ya. Coba kita cari cara yang ini ya. Gitu. Jadi mau Bapak Ibu semuanya dimanfaat AI-nya ya. Jadi jangan sampai kalah dengan anak-anak itu. Juga disarankan pada apa diarahkan anak-anak menggunakan AI itu. Nah, masalahnya kan gimana ujian supaya anak tidak itu. Nah, di tempat kami itu kumpulkan HP-nya Pak. Iya, Ujiannya ujian kertas Pak. Ujian kertas itu kumpulkan HP kumpulkan. Kemudian itu ujian tulis kertas betul. uraian. Mm-mm. Ya. Cukup Ampun. Pak, ya, kalau dulu Iya. saya tutup aja kalau memang nggak ada pertanyaan. Oke. Oke Pak. Pak Pi, halo Pak Pi, Pak Pi itu siapa? Halo Pak Pi. Wah, wis ngimpi lagi. Ya, sama cucunya. Iya, monggo ya, Pak Pur. Oke, oke. Iya Pak Ibu, Ibu silahkan jadi tutup ya semuanya. Bapak Ibu, Oke, Bu Halimah, Bu Catur. Ya, untuk, oke, masih atur. oke, oke. Nggih, matur nuwun. Oke. Ya.